Kali ada berapa abang Mas dari rombongan sana total? Ada orang 11. 11 12 ya. 12 orang. Alhamdulillah. Kalau di sana umur udang segini umur berapa harian? 78 anu 75-an. 75-an. Iya. Dan kita masih menggunakan 3 kincir, Pak. Itu hebatnya. Ya. Jadi kita mulai dari tahap awal aja ya. Ya. Yang dilakukan di sini ini adalah modifikasi dari SOP yang sudah terkenal ya di Trenggalek sana. Jadi guru besarnya adalah Pak Sublandri. Ya, saya hanya ya asistennya mungkin bukan asisten ya. Ya hanya supir beliau pada saat ke sana. Jadi setelah dilakukan di sini, kemudian modifikasi di sana dan di situ karena mungkin ada sedikit pengiritan atau mungkin memang saat itu lebih tepatnya harus memakai apa, ya. Ada beberapa hal yang dirombak. Yang pasti bahan-bahannya itu semuanya ada di pasaran. Kita mudah sekali ya. Dan mengingat-ingatnya juga mudah ya. Angka 5 aja ya. 5, 1, 15, 5. Nah ini kepintarannya Bos Mondol ini. Ya, jadi masuk dalam pikiran kita angka 5, 515, bagus. 555, triple 5, bagus ya. Jadi gitu. Kalau nggak salah itu bahasa Mandarin. 555. Nah, untuk pertama kali itu ditebar ini dulu, apa namanya, kupri. Karena beliau ini sangat familiar dengan istilah anti plankton. Ya, kupri sulfat itu CuSO4 itu adalah untuk membunuh plankton, fitoplankton dan sejenisnya. Juga bisa membunuh kista BBA yang menempel di plastik ataupun mulsa. Nah, kupri sulfat ini kita hitung mudahnya ada untuk 1000 meter persegi tinggi air 1 meter, kita hitung 1 ppm berarti 1 kilo Pak ya. Mudah sekali ngitungnya. 1000 dibagi 1000, 1 kali 1 terus kemudian kali 1 ppm berarti itu 1 kilo ya. Nah, pada saat memasukkan air kadang kita mengalami kendalanya itu seperti di sini lah ya. Kendalanya di sini adalah masukin air dengan pompa cuman 3 dim. Dengan 3 dim pun itu dibagi beberapa petak. 7 petak. Sangat iritnya beliau ini, sangat iritnya. Tapi mungkin di tempat lain saya yakin tentu akan lebih canggih ya, lebih mudah. Bisa jadi 1 hari 1 petak bisa penuh. Ya. Tapi untuk menghindari supaya jarak antara kupri dengan penebaran itu tetap kita bisa jauh, tidak apa-apa. Pada saat air tinggi 30 cm ataupun 50 cm, kasih aja kupri. Kupri itu kemudian ya waktu itu kalau memang kincir belum mati juga apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting ditebar dinding ya rata. Warnanya apa itu kupri? Biru hijau ya, agak seperti itu. Nah, kemudian setelah kupri ditebarkan, boleh dilanjut untuk pengisian air. Begitu airnya sudah tinggi sampai 1 meter, ya, itu dikasih CAO atau gamping, bahasa beliau rabuk. Ya, betul. Nah, betul, rabuk ya, bahasanya Bos Mondol itu adalah rabuk. Ya. Nah, kemudian rabuk itu ditebarkan, itu rabuk itu kapur yang panas ya, CAO ya, gamping. Kapur ya. aktif lah. Kapur aktif, betul. Jadi kapur aktif itu ditebarkan di kolam. Direndam dulu apa langsung? Langsung. Langsung, panas Langsung. dong kasihan anak-anak. Nah, itu. Tapi nggak apa-apa ya. Langsung. Nah, pakai alat lah ya supaya jangan sampai mungkin melepuh ke tanah. Pakai ini aja, Pak. Waring kan ada yang itu ya. Jadi kita bawa gini kupiak bisa. Pakai waring. Waring itu yang jaring-jaring yang buat jaring udang kan ada. Nah, pakai itu tuh masukin. Dibikin bosol dulu. Iya. Jadi nanti air nggak tangan nggak panas, dan kalau kita pakai embernya meleleh. Nah, betul. Ya itu berarti betul yang dipakai beliau adalah CAO ya. Kalau sampai embernya meleleh ya betul itu ya. Iya, tapi kalau embernya meleleh. dingin saja itu bukan CAO ya. Bisa jadi kemungkinan kapur biasa.
Oke, saya lanjut. Kapurnya berapa banyak untuk 1000 meter? Kalau 1000 meter kita pakai 50 kilo. Cuma 50 kilo saja. Berarti cuma 50 ppm. Tapi standarnya sebetulnya ada panduan adalah sekitar 200 ppm. Tapi kalau 50 ppm aja cukup ya bisa gitu ya. Tapi standarnya kalau memang itu bisa efektif itu adalah di 200 ppm atau 200 kilo. Kenapa kita pakai CaO? CaO ketemu dengan air, CaO ketemu H2O akan menjadi CaOH 2 kali ya. Jadi kalsium hidrat link ya. Kalsium oksida itu CaO plus H2O akan menjadi CaOH 2 kali. Jadi kalsium oksida, bukan kalsium oksida. Ya itulah. Lapoknya itulah. Gitu. Itulah. Iya. Campur yang aktif dikasih air kemudian nonyos ya. Iya. Kemudian jadi seperti kapur bangunan ya itulah ya. Iya. Kalau namanya apa ya? Jelas namanya bahan kimianya itu CaOH 2 kali. Ini OH plusnya, OH min itu akan meningkatkan pH yang drastis. pH bisa sampai 9 sampai 10 ya. Nah disitulah bakteri mati. Bakteri mati, waduh pH saya terlalu tinggi dong. Gimana nanti kalau tebar udang bisa mati gitu kan? Nah nanti ada ramuan beliau inilah yang ini akan menetralisir pH. Jadi pH-nya diturunkan lagi. pH diturunkan dengan fermentasi tadi. Ya fermentasi itu apa aja? Ya ZA 5 kilo, kemudian TSP 1 kilo, kemudian Yakult 15 botol, kemudian susu skim 5 kilo, kemudian molase 5 kilo apa 5 liter? 5 liter. 5 kilo juga, karena 5. antara 1 liter molase itu timbangannya kemungkinan 1 kilo lebih ya, 1 Iya. liter 1,35 yang bagus. Nah kita juga mesti cek molasenya bagus apa tidak. Kadang-kadang molase 1 liter timbangannya cuma 1 kilo, itu berarti campur air yang banyak. Yang bagus adalah molase 1 liter itu sebanding dengan 1,35 kilogram. Nah, ya jadi 5 liter juga. Kemudian apa yang belum? Ragi. Ragi tape 15. Nah, ragi yang bagus adalah ragi yang kita tanyakan ke pasar, tanya yang paling laku yang mana. Yang sering dipakai buat tape itu yang mana? Ya. Pasar pasti tahu, oh ini yang merek ini ya, nggak apa-apa mah dikit ya. 15 butir, paling berapa ya? Satu butirnya mungkin 500 rupiah mungkin. Iya, ya. iya sekitar, iya. Murah sekali. Nah, disitulah kita memilih ragi tape yang baik. Atau tanya ke yang biasa bikin tape singkong, di Bandung banyak tuh, ya. Atau di Bondowoso banyak ya, yang bikin tape gitu. Nah itu ragi tape, bukan permipan ya. Permipan adalah untuk membuat kue. Iya. Itu mengembangkan ya. Jadi nanti kalau fermentasi dengan pakan, takutnya pakan malah mengembang, mukanya kuat kayak tape. Kemudian satu lagi dikasih lactobacillus 100 Gram. gram atau 1 on ya. Lactobacillusnya terserah memilih apa saja. Saya tidak menyebutkan merek, tak boleh katanya. Karena kita bukan sistemnya jualan. Karena kita tidak jualan. Insya Allah Iya. murni Bos Mandol ini berbagi pengalaman, berbagi ini. Silakan diterapkan. Kalaupun itu merasa bahwa wah kurang bagus gimana, nggak apa-apa gitu kan. Tapi dicoba dulu akan lebih bagus. Kita mempunyai satu misi dan visi dengan beliau ini, bagaimana supaya teman-teman ini bisa sukses, itu aja. Apa ya? Ada lagi yang kelewat tadi? Nggak ada? Tidak ada. Sudah lengkap ya? Iya. Jadi 1 ZA, TSP, molase, susu, Yakult, ragi, lactobacillus ya. Yakult yang jelas Lactobacillus cassis-shirota. Itu sangat baik buat pencernaan kita. Kalau buat pencernaan kita ini bagus, apalagi untuk diteram di dalam blong itu tentu akan berfungsi. Ya. Di dalam blong itu nanti akan terjadi proses fermentasi ya seperti di dalam perut kita. Ya, bahan-bahan yang masuk dalam perut kita ini diuraikan menjadi barang-barang yang intinya diserap oleh usus kita.
kemudian yang tidak bermanfaat akan keluar. Nah, di dalam blong itu bahan-bahan tadi itu dipecah oleh Lactobacillus, ya. Ada enzim di situ. Enzim apa saja? Yang pasti ada enzim amilase. Enzim amilase itu diproduksi oleh bakteri. Jadi bakteri sama enzim itu ibarat ayam sama telurnya gitu ya. Nah, kita Jadi perpaduan ya. perpaduan. Iya. Di situ ada bakteri dan enzimnya. Enzim amilase itu merubah karbohidrat itu menjadi glukosa, glukogen yang mudah diserap oleh tubuh kita. Kemudian ada enzim protease. Nah, enzim protease adalah enzim yang merubah protein menjadi asam amino. Ya. Jadi dari protein bisa aja protein yang ada di pakan, ya, protein yang ada di mungkin di luaran sini ada dan sumber dari N lah pokoknya ya, itu merubah protein menjadi asam amino. Nah, asam amino itu sendirilah yang mudah sekali diserap oleh udang. Kemudian ada lagi enzim amilase protase lipase dalam merubah lemak menjadi asam lemak. Jadi bahan-bahan yang tadi itu disempurnakan oleh enzim sebagai katalisator ya, sebagai bahan yang mempercepat proses reaksi penguraian gitu ya. Nah, itulah fungsinya. Jadi semua kegiatan-kegiatan di dalam perut kita ini diadopsi oleh Yakult. ya, ditutup dengan rapat sehingga terjadilah proses fermentasi dalam situ. Nah, itu dilakukan, kita tunggu sampai paling 7 hari. 7 hari Minimal 5 hari bisa, Pak. 5 hari katanya beliau dulu masalahnya ya. Iya. Tapi yang bagusnya tetap 7 hari. Standarnya adalah 7 hari. Iya. Tapi 5 hari pun masih bisa dilakukan. Masih bisa. Nah, setelah 7 hari atau 5 hari disambung lagi dengan pakan nggak? Tidak. Enggak, Enggak. tidak disambung pakan. Jadi dimodifikasi penguraian pengiritan tadi ya. Iya. Standarnya adalah untuk 100.000 atau untuk 500 meter persegi itu dikasih 1 sak pakan. Tapi untuk ngirit akhirnya pakan nggak perlu lagi. Tapi kalau dikasih pakan 10 kilo bisa, Pak. 10 kilo saja. Iya. Iya, jangan Nanti banyak-banyak. tergantung aplikasi di lapangan ya. Bisa dikasih pakan apa tidak. Iya. Ya. Setelah CAO tadi ya, setelah CAO kita kan perlu penurunan pH-nya karena pH-nya kan tinggi. Kemudian diturunkan lagi. Kalau secara alami juga dengan tumbuhnya fitoplankton biasanya pH akan turun. Tapi di sini kita langsung aplikasikan bahan-bahan fermentasi tadi. Ya, setelah 7 hari minimal, 5 hari juga kata beliau itu bisa dilakukan. Itu ditebar. Nah, untuk satu blong 160 itu tebar berapa? 1000 bisa. Satu Dia tebar blong. Satu blong Iya. untuk 1000. Iya. Ya, jadi untuk 160 liter satu blong itu ditebarkan di kolam 1000 meter. Jadi kalau misalnya di kolam yang 500 itu separuhnya sekitar 80 literan ya. Iya. Sekitar itu. Jadi sekitar 160 ppm berarti hitungannya. 60 sampai 190 ppm. Nah, setelah ditebarkan besoknya sampai nunggu udang ditebar, itu kita kasih tiap hari 1 ember kaporit. Itu kira-kira berapa? 20 literan lah. 20 literan. Jadi disiapkan tadi untuk beberapa blong ya, minimalnya kolam 1000 ini ada paling tidak 3 blong lah dulu ya bikin ya, 3 blong. Nah, tiap hari dikasih 20 sampai 8 hari berarti habis tuh ya 160. Tapi kemudian di 10 hari kan udah ditebar. Nah, setelah ditebar 3 hari kemudian juga dikasih lagi satu bak ya, satu ember atau satu timba itu sebanyak kurang lebih 20 liter. Itu tiap 3 hari sekali. Terus sampai kita panen, kalau bisa sampai 90 hari panen, insya Allah kepala 3 dengan kepadatan 300 ekor per meter. Bapak berani nggak?
Ya paling nggak 200 lah. Nah ini dah harus belanja dulu dah. Biasanya taburan berapa Pak? Biasanya Biasanya kalau sekarang ya 100 per meter. 100. Pecah di dause 70 hari. waduh. 70 hari kalau kita biasa udah parsial 2 kali. Biasanya. Itu modalnya udah kembali 70 hari. Ya oke. Jadi kalau kita hitung misalnya seminggu atau per 3 hari ya, 90 dibagi 3 itu sama dengan 30 kali kan Pak? Iya. 30 kali 20 kali 20 liter berarti 600 ya, 600 liter 600 liter dibagi 160. Jadi gini Pak, kadang kita kan lihat airnya dulu, kondisi air. Nanti kalau udah tebar kita paling 2 hari sekali. 2 hari sekali, nanti 20 hari ke sana itu 3 hari sekali. Jadi nggak tentu harus 2 hari sekali itu terus, itu enggak. Nanti lihat perairannya, iya kondisi air. Disitulah jelinya teknisi ataupun kita di lapangan ya. Jadi kondisional. Teorinya tadi adalah 3 hari sekali. Iya. Pelaksanaannya kita lihat, mungkin ini airnya mengarah ke hijau, cepat kita sikat. Mungkin Kalau mungkin misalnya mau gini Pak, kalau misalnya ngeplong atau apa, tapi sistem bakteri itu hampir sakti. Jadi sakti, nggak ngeplong-ngeplongan. Kalau misalnya kita dikasih hujan terus 3 hari berturut-turut, itu bisa dilakukan 2 kali sehari. 2 kali sehari. 2 hari sekali, 1 ember. Kita taruh biasanya jam 7 pagi atau jam setengah 7. Nanti yang sore-sore sekitar jam 5 atau jam 6. Itu jadi biar stabil. Kalau misalnya hijau kita geser 2 hari sekali, sehari 2 kali. Nanti 3 hari atau 4 hari udah kelihatan warna bakteri juga gitu. Jadi tergantung lah. Kalau menurut saya itu per 1000 meter paling-paling 6 blong atau 7 blong itu paling banyak. 6 blong atau 7 blong. Iya, Bisa nanti dikalikan aja berarti kali 170.000 ya. iya. Sekian. Nah, Jadi kemudian kita budidaya kan carinya yang seirit mungkin tapi hasil tidak kalah sama yang itu. ya itu namanya prinsip ekonomi. Iya. Berusaha dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Berusaha dengan seirit mungkin untuk mendapatkan hasil yang seuntung mungkin, yang segede-gedenya. Iya, Itu prinsip ekonomi. Tapi kita udah memakai 4 siklus Pak, jadi udah kelihatan. Oke. Iya. Gitu ya. Kalau kita kesulitannya misalnya kepadatan rendah malah itu Pak. Kalau kepadatan rendah itu airnya sulit dikendalikan. Tapi kalau kepadatan tinggi itu malah lebih gampang. Jadi kalau bisa, iya kebalik. Kalau sama sistem plankton kebalik. Kalau plankton dengan kepadatan tinggi itu sangat susah. Tapi kalau sistem bakteri yang model-model gini, itu dengan kepadatan tinggi malah lebih enak airnya, gampang diatur. Gitu. Harus berani tebar tinggi. Iya, harus berani tebar tinggi. Ya. Itu juga kaitannya dengan pergerakan udang, Pak. Jadi semakin banyak udang, itu pergerakannya kan semakin kuat, kemudian akan mempengaruhi juga homogenitas dari air itu sendiri. Ya, jadi di sini malah pikiran kita terbalik. Jadi semakin padat, malah beliau mengatakan semakin mudah dan semakin murah. Gitu. Dan gini juga Pak, tebar padat, tapi kincir tetap sedikit. Jadi perbedaannya jauh. Kalau menggunakan sistem plankton, kincir paling kuat 3,5 kintal. Kita sih nggak ngerendahin sistem plankton ya. Tapi yang udah biasa saya dulu kan di plankton juga udah lama. Jadi kalau sistem plankton paling 3,5 kintal. Kalau sistem ini bisa 6 kintalan Pak. Atau paling rendah itu 5 kintal. Karena kemarin saya udah uji coba itu yang tambak yang sebelah itu dengan 3 kincir itu kuat 1,5 ton. 3 kincir, tadinya 2 kincir, 45 hari ngadat dia, ngambang, nggak mau turun lagi. Terus saya tambahin kincir 1 lagi baru turun. Oke, saya yakin kalau di tempat bapak-bapak semua peralatan udah siap ya. Nggak kayak orang nekat seperti di sini. Jadi katakan satu ini nggak cukup, masih jalan aja, masih ketawa aja ngambang. Nah, jadi
apa namanya, harus diperhitungkan juga nanti kebutuhan kincirnya ini. Oke, saya lanjutkan ya. Karena